Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kuryati. Teman saya ada Wiji Busrini, Puji Astuti, Yuswi Ilham, dan Faisal Nurjadin. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mengadakan penelitian di Klinik Shinsei Aishin TCM yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A. Profil dari Klinik Shinsei Aishin TCM yaitu Shinsei Aishin TCM berdiri pada tanggal 11 Juli 2013 yang bertepatan dengan tanggal kelahiran dari Tabib Shinsei atau owner Klinik Shinsei Aishin. Visi misi dari Klinik Shinsei Aishin TCM yaitu yang pertama Yongshin Chao Kupingren, yang berarti membantu pasien dengan sungguh-sungguh. Yang kedua Yongshin Pangta Pingren de Chilyao, membantu dengan sungguh-sungguh agar pingren cepat sehat atau pasien cepat sehat. Yang ketiga Yongshin Pangta de Chilyao Tao We Tao Tao Chung Liao, membantu pasien agar kembali ke herbal. Kemudian untuk yang ke tahap berikutnya, kami mengambil langkah untuk asesmennya dengan teknik yang pertama teknik angket, yang kedua kuesioner, yang ketiga dengan cara wawancara. Selanjutnya adalah kendala-kendala selama proses asesmen. Kendala-kendala yang kami temui selama proses asesmen sebenarnya tidak begitu banyak dan tidak begitu berat. Kendala yang pertama yaitu saat pertama kali kami mendatangi perusahaan, kami tidak bisa bertemu langsung dengan pimpinan dikarenakan pada saat itu beliau sedang tidak berada di tempat. Lalu kami pun juga tidak bisa melakukan wawancara dengan karyawan dikarenakan karyawan tidak diizinkan oleh pimpinan untuk melakukan wawancara pada saat jam kerja. Oleh sebab itu, kami membuat janji dengan karyawan untuk melakukan wawancara di hari lain. Namun ada juga karyawan yang saat hari H tidak bisa hadir dalam wawancara dikarenakan berhalangan atau ada kendala lainnya, sehingga kami harus mengatur janji berulang kali, yang itu membuat kami lama untuk mendapatkan data yang kami inginkan. Setelah kami melakukan pengambilan data di perusahaan Shinsei Aishin melalui metode angket, observasi, wawancara, dan kuesioner, kami mendapatkan kesimpulan yang pertama adalah jenis kelamin karyawan yang berusaha di perusahaan tersebut, kedua latar belakang pendidikan karyawan di perusahaan tersebut, tiga bagian unit kerja yang ada di perusahaan tersebut, empat lama bekerja karyawan di perusahaan tersebut, lima status bekerja di perusahaan tersebut. Dari hasil kelompok kami melaksanakan observasi, kami mendapatkan kesimpulan yang pertama yaitu di perusahaan Shinsei Aishin tersedia wifi gratis. Kedua, tersedia ruang tunggu untuk keluarga pasien. Ketiga, tersedia minuman dan snack untuk keluarga pasien. Keempat, tersedia tempat ibadah serta tersedia perlengkapan alat bekam. Untuk selanjutnya, kami menyimpulkan di perusahaan tersebut ada beberapa masalah. Yang pertama, belum adanya kesempatan promosi jabatan. Yang kedua, perusahaan belum memberikan pelatihan, pengembangan diri, serta beasiswa bagi karyawan. Yang ketiga, kendala pengiriman bahan baku karena bahan baku ini impor dari luar Indonesia. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang terapis akupuntur.
Saya Wiji Kusrini, NIM 2008-10519 akan menjelaskan analisis masalah dari asesmen yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, ditemukan masalah pada aspek quality of relation. Dalam konsep six box model, aspek quality of relation masuk ke dalam unsur hubungan. Hubungan berfokus pada kaitan individu atau departemen yang menunjukkan tugas yang berbeda, atau antara orang dengan lingkungannya. Jenis dari hubungan ini dapat terjadi antara manusia, antara unit kerja yang melakukan tugas yang berbeda, atau antara manusia dengan teknologi yang mereka gunakan. Titik diagnosis adalah menilai bagaimana konflik dalam organisasi dapat ditangani dan dampak konflik terhadap kinerja organisasi. Sedangkan berdasarkan analisis hasil wawancara, ditemukan masalah pada aspek penghargaan. Dalam konsep six box model, penghargaan dalam organisasi akan mengukur tingkat kepuasan atas penghargaan yang diperoleh karyawan dalam sebuah organisasi. Fokus masalahnya adalah pada isu motivasi dan insentif. Hal ini berkaitan dengan bentuk dan insentif yang diberikan kepada karyawan dan bagaimana perasaan atau sikap karyawan terhadap penghargaan yang diterima. Penghargaan yang diterima dapat berupa pemberian gaji dan insentif, pemberian bonus kinerja, pemberian kesempatan promosi jabatan, kesempatan pengembangan diri, pelatihan, dan lain sebagainya. Titik diagnosa pada aspek ini melihat bagaimana individu termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian perilaku apa yang menurut karyawan perlu dihargai, dan apakah sistem imbalan berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Aspek ini mengungkap kesesuaian antara penghargaan yang diberikan manajemen dengan persepsi karyawan atau kesetaraan dan keadilan serta kebutuhan karyawan. Selain itu, dari proses wawancara awal dengan pemilik perusahaan, pengisian angket, kemudian hasil observasi dan wawancara yang mendalam yang kami lakukan kepada karyawan perusahaan, selain masalah yang saya sebutkan di atas, ditemukan juga beberapa hal yang membutuhkan intervensi lanjut guna mempertahankan dan memperbaiki sistem organisasi dalam perusahaan. Masalah tersebut antara lain berupa kualitas hubungan antara karyawan di luar urusan pekerjaan. Kemudian terdapat kendala pengiriman bahan baku dan peralatan seperti obat-obatan, jarum akupuntur, dan alat-alat lain yang notabene diimpor dari Cina. Kemudian ketersediaan SDM yang berlatar belakang terapis akupuntur di Indonesia juga menjadi salah satu yang menjadi kendala berkembangnya perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dirasa perlu memberikan kesempatan promosi atau kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi atau sudah bekerja dalam batas waktu tertentu. Perusahaan juga belum memberikan kesempatan pengembangan diri, pelatihan, dan beasiswa kepada karyawan. Demikian analisis masalah yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan intervensi akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan intervensi yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada rancangan intervensi yang mana sesuai dengan integritas data yang diperoleh, diusulkan 2 jenis intervensi bagi klinik Shinsei Aishin di Yogyakarta. Yang pertama, rancangan intervensi manajemen karir training di klinik Shinsei Aishin Yogyakarta. Yang kedua itu ada pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan di klinik Shinsei Aishin Jogja. Kemudian saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan yang pertama itu program kegiatannya meliputi
kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberian intervensi psikologi yang melibatkan pemilik dan karyawan Shinsei Aishin. Terus sistem pelatihan yang diberikan meliputi pemberian materi manajemen karir, diskusi terarah yang melibatkan seluruh pemilik dan karyawan, kemudian ada outbound dan hiburan. Nah, di sini program kegiatan itu pemberian intervensi psikologi yang melibatkan pemilik dan karyawan itu adalah diberikannya materi manajemen karir, yang mana itu untuk melatih para karyawan bagaimana caranya memanajemen karirnya masing-masing. Dan kemudian akan dilakukan diskusi terarah yang melibatkan seluruh pemilik dan karyawan. Di sini yang dimaksud diskusi terarah itu artinya diskusi yang diberikan beberapa aturan oleh klinik agar pemilik dan karyawannya itu dapat memberikan dampak yang tepat untuk dirinya dan bagi perusahaan. Kemudian ada outbound dan hiburan. Outbound dan hiburan di sini sendiri itu agar pemilik dan karyawan itu dapat meredam stres ketika mereka saat misalkan dalam tekanan kerja itu untuk menurunkan tingkat stres. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan meliputi survei, observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, langkah-langkah kegiatan yang dimaksud dengan survei ini adalah kita mensurvei bagaimana keadaan di perusahaannya sendiri. Di klinik Shinsei Aishin itu kita mensurvei terlebih dahulu bagaimana karyawannya, bagaimana pemiliknya, bagaimana sistemnya. Kemudian yang kedua kita melakukan observasi. Nah, kita di sini mengamati bagaimana karyawannya itu seperti apa, terus sistem operasi kerjanya itu bagaimana, kemudian pasien-pasiennya itu seperti apa gitu. Terus yang kemudian ada kuesioner. Jadi di sini langkah kegiatannya kita menyebar kuesioner terhadap beberapa karyawan untuk bisa diisi sesuai dengan keadaan mereka. Dan yang langkah terakhir itu kita melakukan wawancara kepada karyawan. Nah, wawancaranya sendiri itu kita akan dibagi-bagi gitu berdasarkan jumlah karyawannya. Jadi satu orang itu mewawancara 2 karyawan begitu. Sekian dari saya, terima kasih.